Kalau dari militer bilateral antara Indonesia dengan Amerika ya mungkin kita bisa uh, mengambil langkah untuk berkontribusi lebih besar dalam kerjasama militer tersebut untuk memastikan Amerika tetap menjadi mitra yang aktif dan penting untuk Indonesia. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Actually pemilihan presiden Amerika Serikat itu Sobat TCID, kalau kita ngomongin konteks global gitu ya, semua orang ngomongin dan semua orang nungguin pengumuman siapakah yang akan terpilih gitu. Karena biasanya siapa yang menang di Pilpres Amerika Serikat itu dampaknya nggak cuma negara Amerika doang gitu, tapi berdampak juga ke negara-negara lain. As we know, kalau misalnya ngelihat dua kandidat berkampanye kemarin, mereka ngomongin soal konflik di Palestina, begitu ya, konflik di Gaza, terus juga bagaimana konflik Rusia dan juga Ukraina seperti apa, itu masing-masing kandidat, baik dari Republikan atau Demokrat gitu ya, Kamala Harris atau Donald Trump, semuanya ngomongin itu dan tergantung banget kebijakannya, gimana tuh kena menavigasi soal masa depan dunia ini gitu, karena Amerika kan terkenal dalam tanda petik gitu ya, polisinya dunia gitu. But ya, pola kekuatan bisa bergeser, tapi sementara status quo-nya tuh begitu. And a lot of people asking kira-kira dampak dari pemilihan presiden Amerika ini tuh apa ya ke Indonesia, karena negara kita kan Februari kemarin pemilu nih. Pemenangnya udah diumumin dan sudah dilantik juga. Di Amerika sih pemenangnya udah ketahuan tapi belum dilantik gitu. Donald Trump finally memenangkan elections ini lagi setelah 2 periode sebelumnya dia menang, sempat keselang sama Joe Biden, sekarang dia menang lagi dari Kamala Harris gitu. We gonna talk about the impact gitu ya, potential impact actually terhadap Indonesia dari hasil pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2024 kali ini. Dan for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Karina Utami Dewi. Beliau adalah salah satu dalam tanda petik bagian gitu ya, akademisi dan juga headnya nih Sobat CID dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang ada di Jogja. Ini home base TCID kalau misalnya yang pada ngantor di Jogja itu kalau ngantor ketemu setiap minggu. Halo Mbak Karina, apa kabar Mbak? Halo Mas Muammar, Alhamdulillah baik. Mas Muammar gimana kabarnya? Baik juga. Everything's good ya Mbak ya di UI ya? Yes, yes, so far so good. Kita lagi ada ujian tengah semester saat ini. Jadi Oke. lagi libur ngajar. Ya, mahasiswanya Gitu. yang lagi deg-degan yang Mbak. Betul, betul. Anyway, Mbak Karina, pertanyaanku pertama gitu, ketika ngelihat pemilihan presiden di Amerika Serikat gitu. Mbak Karina kan memang kalau misalnya ngecek the background di Sobat TCID, Mbak Karina memang juga memperhatikan gimana demokrasi US dan juga politik di Amerika Serikat gitu. Dari proses awal-awal pemilihan kandidat gitu, proses kampanye sampai akhirnya pencoblosan nih Mbak Karina, kalau nge-recap gimana nih Mbak sama pemilu US kali ini Mbak Karina? Sok. Ya, terima kasih Mas Muammar pertanyaannya. Jadi pemilu Amerika Serikat tahun 2024 ini memang cukup menarik ya untuk diikuti. Ada banyak hal-hal yang mungkin unprecedented gitu kalau kata Hmm, orang-orang. Pertama, misalnya saat 3 bulan sebelum pemilu dilaksanakan, tiba-tiba kandidat Partai Demokrat Joe Biden menyatakan mengundurkan diri iya. gitu. Nah, ini sesuatu yang jarang terjadi gitu. Biasanya kalau incumbent dia masih satu periode gitu ya, masih Mhm. ada keinginan untuk menjabat lagi gitu. Tapi ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa kemudian Joe Biden mundur, misalnya karena tidak populer gitu kan. Kalau Amerika, mereka kalau pemilu tuh suka mengadakan polling macam-macam gitu. Saat debat pertama antara Joe Biden dan Donald Trump itu ternyata pollingnya semakin buruk gitu, dan ada kekhawatiran di Partai Demokrat. Lalu tiba-tiba hal yang kedua, selain bahwa tidak populer tadi, salah satunya sudah disebutkan oleh Mas Muammar, karena kebijakan di Gaza gitu ya, karena isu kemanusiaan yang sangat parah gitu di Gaza yang didukung oleh Amerika. Jadi semakin menurun kepopulerannya perwakilan presiden, kandidat presiden dari Partai Demokrat. Yang kedua juga karena usia Joe Biden saat itu yang sudah sangat tua gitu. Saat ini masih masih hidup ya, Ya. 81 tahun usianya. Kalau dia mencalonkan diri, dia akan menjadi salah satu kandidat presiden yang tertua sepanjang sejarah Amerika Serikat gitu. Akhirnya Partai Demokrat ramai-ramai mendukung
endorsement dari Joe Biden, yaitu Kamala Harris, wakil presiden petahana yang saat ini juga membantu Joe Biden dalam pemerintahannya. Namun karena waktunya 3 bulan, begitu ada banyak sekali uh, tantangan yang dihadapi oleh Partai Demokrat, sementara di sisi lain yaitu Partai Republik, partainya Donald Trump, mereka kompak sama-sama mendukung Donald Trump itu. Ya, Meskipun Donald Trump sendiri punya track record yang sangat kontroversial ya, dia ya. punya kasus di mana-mana di sana, kemudian apa namanya terkesan cukup misoginis ataupun rasis gitu ya dengan berbagai pernyataan-pernyataannya begitu. Jadi saat pemilu ini semakin mendekati, memang polling di Amerika itu bersaing gitu, 50-50. Tidak terlihat jelas gitu siapa pemenangnya. Dan akhirnya ketika pemilu itu dilaksanakan di 5 November 2024 kemarin, ternyata Trump juga ini unprecedented juga gitu, karena Donald Trump itu adalah presiden kedua dalam sejarah Amerika Serikat yang berhasil menjabat lagi tapi tidak berturut-turut. Jadi ada Hmm. diselingi oleh presiden lain. Presiden pertama yang seperti ini namanya Grover Cleveland, itu di tahun 1800-an. Jadi ini Donald Trump ini mencetak berbagai sejarah. Ya. Dia juga menjadi orang tertua gitu. Awalnya Joe Biden kan, tapi karena Joe Biden mundur, akhirnya Donald Trump menjadi kandidat presiden yang usianya paling tua dan sekarang akan menjadi dilantik sebagai presiden yang paling tua usianya di usia 78 tahun dalam sejarah Amerika. Nanti mungkin lebih lanjut kita bisa gali-gali dengan pertanyaan lain, tapi banyak hal-hal yang for better or worse itu menjadi uh, catatan sejarah yang penting dalam pemilu Amerika Serikat, Mas Muhammad. Soal Trump dan soal Trump mencalonkan terus juga kepilih aja udah jadi trivial fact yang oh ternyata dia jadi presiden tertua yang dilantik gitu ya. Itu udah lumayan Yes. menarik sih sebenarnya Mbak Karina. But pertanyaan berikutnya adalah apa ya? Dinamikanya banyak banget sebelum pemilunya coblosannya dimulai gitu dalam tanda petik coblosan. Dan hasilnya tiba-tiba Donald Trump menang begitu. Ini menggemparkan jagat X kalau misalnya ngelihat ya. Kayaknya TikTok sama Instagram nggak sebegitunya gitu. Apalagi kalau misalnya emang Sobat TCID nge-follow Elon Musk, dia endorsing banget soal Donald Trump dan yeah, there's a lot of statements yang dikeluarkan sama Elon Musk, whether you like it or not, whether you agree or not gitu ya. Elon Musk lumayan endorsing hal ini gitu. Nah, we're talking about the result nih sekarang Mbak Karina gitu. Ini kan tidak sesuai prediksi banyak orang ya, karena kayak di pemilu Indonesia nih, ada yang bilang ini yang menang lah, ada yang bilang itu yang menang lah, ada yang bilang 2 putaran, 1 putaran. Cuman kalau di Amerika kan kayak mostly orang nggak bisa menebak dan lebih condong pada saat awal-awal Kamala Harris itu maju tuh kayak Kamala deh yang kepilih deh gitu. Terus ke flip gitu hasilnya Donald Trump dan menangnya lumayan signifikan, nggak yang tipis-tipis banget. Gimana nih Mbak Karina ngeliat ya? Iya, jadi kalau kita mau melihat sebenarnya banyak yang memprediksi Kamala menang. Sebetulnya tidak semua ya. Jadi ada beberapa penyebab atau ada beberapa alasan. Yang pertama, tadi kalau dari sisi polling sebetulnya tidak ada eh, eh, hasil polling yang itu secara clear menyatakan bahwa Kamala itu lebih populer ataupun unggul. Gitu. Dan penyebabnya macam-macam ya tadi. Mungkin ada waktu yang tidak cukup panjang untuk Hmm. mempersiapkan campaign itu. Ini adalah lagi-lagi mencetak sejarah, adalah catatan apa namanya campaign terpendek dalam sejarah pemilu presiden Amerika Serikat gitu. Hanya 3 bulan, Oke. 100 hari, sekitar 100 hari gitu. Meskipun banyak juga yang memberikan apresiasi kepada Kamala dan tim sesnya nih, tim suksesnya dia, karena bisa mengumpulkan koalisi yang sangat besar dalam waktu pendek tersebut gitu. Jadi memang ketika kita melihat terutama media mainstream ya di Amerika, kayak boleh nyebut merek nggak ya? Ya Oh nggak itulah apa-apa. nanti Sebut, sebut, tahu ya, sebut. kayak CNN gitu misalnya, NBC, ABC News dan seterusnya, itu mereka kan meliput bagaimana kampanyenya Kamala itu ketika dia mengadakan rally itu, wah ini paling banyak nih sekian belas ribu Ya. yang datang di Pennsylvania, yang datang di Arizona, yang datang di mana gitu, di swing state atau negara-negara bagian yang menjadi perebutan dalam pemilu ini, sehingga ada kesan bahwa wah ternyata Kamala dalam waktu yang sangat pendek ini bisa jadi sangat populer gitu kan. Meskipun ternyata hasil pollingnya tidak mendukung itu gitu. Ya. Dan rupanya di sisi lain juga Donald Trump itu ternyata tetap populer. Dan bahkan lagi-lagi ini catatan sejarah lain nih Mas Muhammad, Donald Trump itu kan menang 2 kali ya. 2016 dan 2024. Di 2016 itu dia itu hanya menang electoral vote, tidak menang popular vote.
Yang menang itu Oke. waktu itu adalah saingannya si Hillary Clinton. Hmm. Cuman karena Amerika itu agak unik gitu ya pemilunya, tidak menggunakan popular vote gitu. Jadi meskipun 3 juta orang lebih banyak memilih Hillary Clinton, yang menang adalah Donald Trump karena dia berhasil menang di negara-negara bagian yang penting. Nah, di tahun ini Donald Trump menang dua-duanya, menang electoral vote, menang popular vote, dan dengan tadi hasil yang tidak tipis-tipis banget gitu. Hmm. Bahkan hampir di sebagian besar negara bagian yang baik itu menjadi base-nya Partai Republik ataupun base-nya Partai Demokrat ya, ini dua partai yang besar di Amerika, itu pemilihnya Donald Trump tuh meningkat justru Ya. gitu. Sehingga banyak yang berkata bahwa oh jangan-jangan sebenarnya hasil polling itu ya memang tidak menggambarkan situasi sepenuhnya yang terjadi di Amerika Serikat. Padahal banyak juga yang melihat tadi ya karena Donald Trump cukup kontroversial dengan catatan dia sedang bermasalah secara hukum gitu di berbagai pengadilan yang ada di negara bagian di Amerika Serikat. Dia bahkan adalah satu-satunya presiden yang pernah 2 kali dimakzulkan atau diimpeach gitu. Sehingga orang lihat nggak mungkin lah masa orang seperti Donald Trump ini yang punya catatan sejarah yang banyak apa ya baggage istilahnya gitu ya, Hmm. kok bisa menang gitu, pasti Kamala Harris lah gitu, tapi ternyata tidak terjadi. Nah, tadi banyak alasan nih. Uh, Pertanyaan yang menurut saya mungkin dan ini juga menjadi argumentasi dari berbagai pengamat politik Amerika Serikat ya, baik di Indonesia ataupun di luar gitu, di Amerikanya sendiri. Jadi senjatanya Donald Trump selain tadi ada X gitu, karena Elon Ya. Musk kan mengendorse Donald Betul. Trump gitu ya. Uh, dan jadinya Donald Trump itu popularitasnya agak sangat lebih sangat besar di X. Tapi ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh tim kampanye Donald Trump kepada para pemilih di Amerika, yaitu apakah Anda lebih baik keadaan Anda sekarang dibanding keadaan Anda 4 tahun lalu? Tuh. Dan Oke. ternyata banyak yang merasa enggak gitu. Apalagi 4 tahun lalu itu kan COVID ya. Ya. Sehingga kan kayak, oh ini habis COVID itu kan jadi ada inflasi yang mereka tidak tidak mudah untuk comeback gitu. Ditambah lihat Joe Biden itu ngabisin uang negara untuk membantu Israel, untuk membantu Ukraina, meskipun yang Ukraina mungkin narasinya lebih positif ya Ya. dibanding dengan bantuan yang ke Israel gitu. Jadi kayak udahlah kita nggak usah milih. Mungkin kebanyakan pemilih di Amerika nggak usah milih Joe Biden. Kita kayaknya 4 tahun lalu waktu di masanya Donald Trump kita lebih baik deh. Akhirnya itu salah satu alasannya menurut saya. Gitu Mas Romo. Oke. Permainan di kampanyenya juga lumayan menarik ya, karena kalau misalnya ngelihat Kamala Harris di endorse sama banyak banget selebritas juga, ya kan Karina ya, kayak ngeliat Taylor Swift, Betul. em, Donald Trump kayak jarang gitu. Beyonce. Iya, Beyonce juga itu banyak banget yang support Kamala Harris. Kayak kalau buat Donald Trump cuman Elon Musk gitu, tapi ya Elon Musk orang paling kaya di dunia juga sih, one of the richest. Jadi kayak nggak butuh populer, uang aja. But anyway, Mbak Karina, kita ngomongin soal janji kampanye adalah soal bagaimana kalau kita ngomongin soal pemenang ya, Make America Great Again gitu, dan mereka pengen jadi negara yang akhirnya bisa membuat perdamaian dunia nih. Kita persempit konteksnya. Ketika pada akhirnya pemerintahan baru US nanti yang dilantik, I don't know, Januari ya Mbak Karina ya, kalau kurang saya lebih lihat, Januari itu bakal akhirnya Donald Betul. Trump resmi menjadi presiden baru, biasanya ada kebijakan-kebijakan yang bergeser gitu. Kita ngelihat di Asia Tenggara nih, Mbak Karina, eh, bakal ada dampak nggak ya mempengaruhi hubungan antara US sama ASEAN begitu? Karena ASEAN ini kan negara yang bisa dibilang dalam tanda petik seksi ya, ke Cina deket, tapi ada Australia juga yang serdannya Amerika begitu. Ada Singapura, ada Malaysia yang dekat sama Inggris yang memang persemakmuran dan mereka dekat sama US, tapi ada Vietnam yang dekat sama China dan mungkin Indonesia juga, especially yang sekarang udah mulai tipis-tipis mau gabung ke BRICS gitu nih Mbak. What do you think sama pemerintahan baru ini ke Asia Tenggara, especially ke Indonesia? Bakal mempengaruhi nggak ya kebijakan-kebijakan itu? Ya, nah ini yang menarik juga ya. Karena Donald Trump itu kan dia punya slogan America First gitu ya. America Ya. First itu cenderung tidak sebesar presiden-presiden Partai Demokrat dalam keinginan untuk campur tangan atau terlibat banyak dalam politik luar negeri di berbagai wilayah gitu, termasuk Asia Tenggara. Dan kita kan sudah pernah melihat sebetulnya pemerintahnya Donald Trump nih
tahun 2016 sampai 2020 lalu gitu. Salah satunya saat itu misalnya ketika kan Donald Trump menggantikan Obama ya. Ya. Sebelum Obama turun itu dia punya eh, rencana kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik, Mm. namanya TPP, Trans Trans Pacific Partnership kalau nggak salah. Yang itu kemudian dibatalkan sama Donald Trump. Kemudian Donald Trump juga ya banyak lah gitu kerjasama yang Paris Agreement misalnya Mm. dimemutuskan untuk keluar gitu. Bahkan ketika COVID itu dia mendorong udahlah Amerika keluar aja dari WHO gitu. Jadi memang Donald Trump melihat politik luar negeri itu sebagai sesuatu yang maybe an inconvenience gitu karena eh, masyarakat Amerika itu di hasil pemilu 2024 ini yang peduli atau yang memilih presiden berdasarkan kebijakan luar negeri itu hanya 4% gitu. Jadi Oke. itu kecil, angka yang kecil. Nah, tapi di sisi lain Donald Trump itu juga dia itu mudah kagum dengan pemimpin-pemimpin yang terlihat seperti strongman. Jadi Ya. dia tuh kagum dengan Putin gitu ya, dengan Viktor Orban gitu, yang banyak ahli hubungan internasional melihat, oh ini tuh ancaman terhadap demokrasi di dunia sebetulnya begitu. Bahkan kan waktu di 2000 di periode pertamanya dia adalah presiden pertama Amerika yang melaksanakan pertemuan dengan Kim Jong Un, Tuh. pemimpin Korea Utara gitu. Nah, dalam hal Asia Tenggara, terutama di Indonesia, kita melihat sebetulnya ada paralel yang mirip ya. Karena di 2024 ini sama-sama pemilu nih, pemilunya Mm. Indonesia dan pemilunya Amerika. Dengan hasil presiden yang paling tertua sepanjang sejarah Tuh. di Indonesia dan di Amerika, dan wakil presiden termuda sepanjang Ya. sejarah Indonesia dan Amerika gitu. Jadi eh, dalam sisi kepemimpinan mereka mungkin punya apa ya? Saya melihat presiden kita, Presiden Prabowo punya potensi untuk bisa menarik eh, perhatian Donald Trump begitu. Karena Prabowo kan juga terlihat cukup ini ya, apa cukup intens gitu untuk politik luar negeri dibanding pendahulunya gitu. Ya. Dan beliau punya kapasitas gitulah kayaknya ya lumayan lah kita belum melihat tapi ada gitu. Sehingga ada potensi gitu untuk bisa memiliki hubungan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi pada dasarnya sebetulnya siapapun presidennya di Amerika Serikat itu hubungan politik luar negeri antara Amerika dan Indonesia itu tidak pernah berubah yang cukup drastis gitu. Minimal paling tidak sekitar sejak reformasi lah ya kalau kita bisa lihat gitu ya. Pasti sama-sama baik gitu dan Indonesia juga ya sama-sama mengambil langkah yang biasanya tidak terlalu condong mendukung sekali atau misalnya menentang sekali. Bahkan dalam isu Palestina pun meskipun kita berseberangan gitu ya, Indonesia kan sangat pro Palestina dan Amerika sangat pro Israel gitu, tapi dari sisi hubungan diplomatik itu tidak berdampak sangat signifikan gitu. Nah, eh, tapi tadi Amerika First itu yang mungkin membuat ya Asia Tenggara nih kawasan yang seksi tadi ya kata Mas Muhammad, tapi tampaknya belum tentu bisa menjadi prioritas gitu dari kepemimpinan Donald Trump kalau kita melihat catatan kepemimpinannya di periode pertama lalu gitu. Dia politik luar negeri itu bukan sesuatu yang menjadi prioritas gitu. Mungkin seperti itu dulu untuk Tapi jadi awal di gambaran. sosial media, saya kurang tahu sih siapa yang ada di balik akun-akun tersebut ya Mbak Karina. Cuman ada yang memuji gitu. Donald Trump ini adalah presiden Amerika yang bisa membuktikan bahwa perdamaian dunia itu bisa diusahakan gitu. Dia bilang kayak ketika zaman Trump mana itu perang Rusia Ukraina kayak gitu. Terus juga saya bisa bertemu sama Kim Jong Un dan Kim Jong Un batal memencet tombol roket nuklirnya itu. Jadi Trump tuh bisa ngejaga nih katanya. So itu tuh actually bukan hal-hal yang bisa disor karena Trump lebih fokus ke internal US-nya sendiri dulu dibandingkan di luar-luaran gitu ya Mbak Karina ya. Nah, ini menarik ya. Jadi memang di satu sisi betul tidak ada perang gitu. Eh, dan ini kelemahan Partai Demokrat menurut saya. Ah. Karena Partai Demokrat itu dia mudah sekali eh me, apa ya, sisi kebijakan politik luar negeri itu mudah sekali memberikan bantuan dan yang itu menggunakan pajak masyarakat Amerika gitu ya atas nama demokrasi misalnya Mhm. gitu. Ini juga sebenarnya sempat dilakukan oleh Presiden Partai Republik ya George W. Bush waktu memutuskan untuk menginvasi Irak dan Afghanistan di tahun 2001 dan Ya. 2003. Tapi
Tapi Donald Trump itu memang dia eh, sangat apa ya? em, Bukan sangat tidak peduli ya, tapi ya itu tadi tidak melihat kebijakan luar negeri untuk yang konteksnya membantu atas nama kemanusiaan, meskipun itu dalam bentuk bantuan Ya, militer gitu. Jadi sesuatu yang penting menurut dia. Tapi sebetulnya ada juga ini kalau kita lihat kembali periodenya yang pertama sebagai presiden, langkah-langkah politik luar negerinya yang cukup berdampak gitu. Amerika Serikat, Timur Tengah itu kan menjadi kawasan yang sangat ini ya, sangat krusial mhm, untuk Amerika Serikat. Bukan sesuatu hal yang baru lah gitu. Dan sebetulnya ada beberapa yang dilakukan oleh Amerika pada masa Donald Trump yang itu akhirnya jadi warisan sampai sekarang. Misalnya ketika uh, kan Joe Biden memutuskan untuk menarik, ini jadi agak belok dikit nggak apa-apa ya Mas ya, tadi mhm, kan Asia Tenggara gitu. Tapi karena kawasan yang penting buat Amerika itu Timur Tengah salah satunya, kita perlu bahas menurut saya. Misalnya Amerika waktu itu memutuskan untuk menarik pasukan Amerika dari Afghanistan, yang itu akhirnya berdampak sangat kekacauan gitu kan. mhm. Itu ternyata pada masa Joe Biden. Ternyata itu salah satu penyebabnya adalah Donald Trump itu pernah mengundang Taliban secara khusus gitu ke Camp David. Camp David itu adalah lokasi penting yang ada di Amerika gitu, yang biasanya jadi tempat-tempat perjanjian penting tanpa melibatkan pemerintahan Afghanistan yang dipilih demokratis yang didukung oleh Amerika. Jadi dia punya apa ya, punya dialog sendiri yang itu ternyata menimbulkan warisan yang jadinya kayak kayak pemerintahan demokratis yang Afghanistan itu kayak ditinggal gitu dari Ya, diskusi antara Amerika dan Taliban. Kemudian ya memang ya Amerika di masa Trump juga di Timur Tengah menjadi mediator salah satunya antara mhm, normalisasi hubungan Israel dengan betul. Uni Emirat Arab gitu. Nah, tapi belum tentu juga kalau saya melihat misalnya kita kan sekarang yang paling khawatir adalah krisis kemanusiaan di Gaza Mhm, yang itu dibiayai besar-besaran oleh Amerika. Ada harapan bahwa oh kalau Kamala Harris jadi presiden nanti Amerika nggak lagi membantu gitu. Tapi Benjamin Netanyahu itu sangat dekat dengan Donald Trump dan orang-orang Partai Republik di Amerika ya, Serikat. Dia bahkan menanti-nanti kemenangan presiden Partai Republik karena lebih mudah untuk dilobi dibanding yang Demokrat katanya ya, gitu. Walaupun Joe Biden juga sama Benjamin Netanyahu nurut-nurut aja gitu betul. meskipun dari Partai Demokrat. Artinya jadi banyak ini ya, banyak faktor dan cukup menurut saya terlalu terlalu cepat kita menyimpulkan bahwa oh, kalau ada Donald Trump berarti damai dan seterusnya. Mungkin memang em, ada dampak yang akhirnya tertinggal gitu ya dari warisannya Donald Trump di term pertama yang akhirnya perlu dibereskan oleh Partai Demokrat, dan sebaliknya bisa jadi ini akan menjadi PR-nya Donald Trump juga untuk membereskan konflik-konflik yang ada di antara Ukraina dan Rusia misalnya, atau tadi Gaza dan Palestina dan Israel. Nah, Ukraina tuh juga sekarang lagi ketar-ketir karena Zelensky udah deg-degan nih, aduh Ya, kita bisa diserang Rusia nih, apalagi Trump itu deket sama Putin gitu kan. ya, Nanti Putin tinggal bilang, tolong dong nggak usah bantu lagi Ukraina. Trump nurut, bisa tambah parah gitu. Tapi kita berdoa mudah-mudahan memang kemenangan Trump ini bisa menimbulkan perdamaian di dunia lah. Minimal meminimalisir campur tangan Amerika yang itu berdampak negatif terhadap kemanusiaan. Nah, ya. dia Amerika first tadi. Semoga sih Donald Trump point of view-nya cuma bisnis ya Mbak ya, karena dia pedagang dalam tanda petik businessman gitu. Iya, betul. Anyway, Mbak Karina, kita balik lagi ke konteks dampaknya dan especially ke Indonesia gitu. Kan Demokrat sama Republik ini kalau di US agak berbeda ya Mbak pendekatannya gitu. Meskipun tujuan mereka adalah pengen Amerika tetap jadi the best country in the world gitu. Tujuannya sama tapi approach-nya aja mungkin yang berbeda. Nah, ada perubahan yang kudu diantisipasi nggak ya Mbak ya? Kalau misalnya kita bicara soal hubungan bilateral antara US sama Indonesia nih, karena situasinya lagi sama-sama nggak oke kedua negara ini gitu. Masyarakat tertekan di urusan ekonomi, politik juga unstable, konflik horizontal US nggak kelihatan aja sih sebenarnya gitu. Masalah soal imigran kalau di Indonesia, ya publik banyak yang lagi deg-degan juga hidupnya. Apa yang kudu dijagain dalam tanda petik gitu ya Mbak, dan perlu diantisipasi supaya hubungan bilateralnya aman gitu. Karena kayaknya banyak yang lebih fokus ke internal dulu deh.
Iya, tentu pasti ada dampaknya ya. Kita karena kita kan tidak di bisnis prediksi ya, jadi kita Yap. hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik dan mengantisipasi gitu. Kalau misalnya kita bisa lihat mungkin dari tiga bidang dulu, ekonomi, keamanan, dan apa ya, satu mungkin diplomatik seperti culture atau pendidikan misalnya gitu. Kalau ekonomi atau perdagangan nih secara khusus, Donald Trump kan salah satu janji kampanyenya adalah dia ingin menaikkan atau menerapkan tarif gitu. Nah, kalau ini sesuatu yang dilakukan terlalu um, masif gitu Mm-mm. atau dia misalnya ekstrim gitu, bisa jadi akan menimbulkan perang dagang lagi seperti dulu pernah terjadi antara Amerika dan Tiongkok. Nah, kalau dari Indonesia menaikkan berdampak pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat gitu. Misalnya kita jadi dia untuk ekspornya karena tarifnya dinaikkan gitu. Dari sisi domestiknya Amerika juga pasti masyarakat Amerika karena ada di pemberlakuan tarif ini akan menanggung ekstra yang muncul karena pemberlakuan tarif itu. Kalau dari sisi keamanan, kita kan punya kerja sama militer ya antara Indonesia dan Amerika. Saya sih tidak melihat ini kemudian akan berubah secara drastis gitu. Tapi ada kekhawatiran kalau Mas Muammar ingat beberapa waktu lalu perjanjian antara Australia, UK, dan Amerika Serikat untuk menjaga kestabilan di Indo-Pasifik. Nah, ada dampak, ada kemungkinan Amerika tidak tertarik lagi nih untuk melanggengkan kemitraan AUKUS ini, sehingga kemungkinan secara langsung dari sisi keamanan terlalu khawatir dengan bukan tidak terlalu khawatir ya tapi tidak terlalu prioritaskan itu. Kalau dari militer bilateral antara Indonesia dengan Amerika ya mungkin kita bisa uh, mengambil langkah untuk berkontribusi lebih besar dalam kerjasama militer tersebut untuk memastikan Amerika tetap menjadi mitra yang aktif dan penting untuk Indonesia. Nah, kalau hal-hal lain seperti pendidikan misalnya atau budaya, saya ingat sekali di tahun 2000, di periode pertama Donald Trump itu, kan kalau Amerika itu mereka punya banyak beasiswa ya, baik itu Ya. jangka pendek atau jangka panjang untuk sekolah di Amerika sebagai bagian dari diplomasi publiknya Amerika. Nah, pada masa pemerintahan Donald Trump, dia pernah menunjuk Menteri Luar Negeri atau Secretary of State-nya itu tuh orang yang memang sebenarnya bukan diplomat, tapi lebih ke bisnismen, namanya Rex Hmm. Tillerson. Jadi, karena dia melihat dampak dari public diplomacy itu tidak bisa diukur, ya kan? Kita kan nggak bisa lihat nih berapa banyak uang yang akhirnya bisa dibawa pulang Ya. oleh Amerika untuk Amerika dengan memberikan beasiswa-beasiswa ini. Dampaknya beasiswa itu dipotong, dikurangi Oh, gitu. oke. Sehingga sehingga public diplomasi Amerika meskipun tetap ada ya. Saya kebetulan salah satu penerima beasiswa public diplomasi itu sendiri di masa Donald Trump. Jadi ini Ya. cukup menarik gitu. Di situ juga saya jadi tahu bahwa ternyata uh, funding mereka tuh banyak yang dipotong gitu. Sehingga jumlah ke Amerika, belajar tentang Amerika, jadi kayak semacam duta Amerika gitu. Ketika mereka sudah pulang, itu jumlahnya jadi berkurang. Karena menurut Sekretariat of State saat itu ini nggak begitu penting, nggak bisa, nggak kerasa lah dampaknya secara langsung gitu. Sehingga ini mungkin poin yang ketiga gitu ya tadi setelah perdagangan, keamanan, yang ketiga ini dari sektor pendidikan atau budaya, kemungkinan public diplomasinya public diplomasinya Amerika ke Indonesia juga mungkin akan berkurang. Artinya kesempatan-kesempatannya bukan tidak mungkin kesempatan-kesempatan orang Indonesia untuk bisa menikmati beasiswa ini misalnya ya juga jadi menurun gitu karena dianggap bukan prioritas juga. Jadi mungkin dari tiga itu sementara Mas Muhammad. Nah, internally Indonesia nih Mbak gitu dengan Amerika yang lagi punya banyak masalah internal gitu ya. Kita juga kayaknya harus mempersiapkan banyak hal gitu. Nah, challenge Indonesia untuk menghadapi Amerika yang modelan Donald Trump begini nih Mbak. Karena kan presiden kita baru, jajaran kabinet kita juga baru gitu. Banyak muka-muka yang sebenarnya mukanya banyak yang lama sih, tapi banyak muka-muka yang fresh di posisi-posisi yang
apa ya, strategis untuk bertemu dengan negara-negara lain, especially Amerika Serikat. Amerika kita nggak bisa menutup mata adalah negara yang lumayan punya peranan sentral gitu, peranan penting di percaturan hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Internally Indonesia apa yang kudu disiapin nih Mbak dengan Amerika yang kayak gini? Apakah kita tetap biasa-biasa aja gitu, sama seperti biasanya, atau dengan pemerintahannya Donald Trump yang baru akan dilantik Januari besok, kita yang harus memperhatikan beberapa hal nih, Mbak Karina. What do you think? Iya, kalau saya tidak punya list khusus gitu ya bagi pemerintahan Pak Prabowo untuk menghadapi ini gitu. Dan memang ini sesuatu yang apa ya, uncharted water lah gitu. Karena presiden kita baru dan presiden Amerika lama tapi baru juga Hmm. gitu. Sehingga tentunya secara umum kita masih wait and see gitu. Tapi kita pernah punya catatan atau pernah punya pengalaman memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika saat di bawah Trump kan. Jadi menurut saya yang pertama ya tentunya yang perlu disiapkan oleh Indonesia adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin akan berbeda. Tadi misalnya lebih proteksionis, bisa jadi juga lebih unilateral gitu. Tadi saya sudah sempat singgung bagaimana mungkin kayak AUKUS tadi jadi sesuatu yang akan diabandon oleh Amerika misalnya. Atau tadi tarif yang dinaikkan. Maka Indonesia tentunya perlu menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan ini. Kalau misalnya tadi ya berdampak dalam dalam sisi ekonomi ya, kalau ada kenaikan tarif yang misalnya berdampak pada impor kita, pada ekspor kita, maka kita perlu mencari cara bagaimana akses pasar Amerika Serikat itu bisa tetap dijaga gitu, dan Hmm. bagaimana pemerintah Indonesia saat ini bisa terus memperkuat posisi tawar dalam berbagai kerjasama, misalnya dalam negosiasi perdagangan atau kerjasama keamanan dan hal-hal lain gitu. Jadi ya sangat normatif sih sebetulnya, yang menyesuaikan diri, adaptif dan seterusnya. Tapi memang Donald Trump itu salah satu presiden yang tidak diduga-duga gitu. Ya, Kadang-kadang langkahnya tiba-tiba memutuskan apa, sehingga Indonesia perlu smart gitu. Eh, dan pastinya kita punya potensi juga untuk eh, bermitra tidak hanya dengan Amerika Serikat sebagai negara besar gitu. Tiongkok kan juga menjadi pesaing Amerika yang cukup prominent di betul. kawasan di dunia dan juga terutama di kawasan Indo-Pasifik, di mana kita merupakan aktor yang strategis juga di kawasan itu. Sehingga Indonesia ya itu perlu navigating um, all of this potential yang menurut saya kalau kita bisa pintar maka kita bisa menang di dua-duanya. Tidak hanya menjadi tidak hanya kemudian bagaimana dengan Indonesia, bagaimana dengan Amerika atau bagaimana dengan Tiongkok atau bahkan to some point dengan Rusia gitu. Eh, kita perlu itu sih, perlu perlu smart gitu, dan mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini bisa melihat potensi-potensi yang ada itu. Mungkin Oke. seperti itu Mas Muhammad. Di minggu ini actually kita publish kan di hari Kamis tanggal 14 November Sobat Isi ID. Di tanggal 13 itu Pak Prabowo akan ke Amerika Serikat gitu ya. Landing Nah, di Amerika Serikat bertemu dengan um, Joe Biden begitu. Dan Joe Biden ada agenda juga buat ketemu sama Donald Trump nih. Nah, semoga di titik itu tuh Indonesia bisa main cantik gitu ya, karena sebelumnya Pak Prabowo udah ketemu sama Xi Jinping di Tiongkok sana. Nah, Mbak Karina, mungkin itu jadi pertanyaan berikutnya gitu. Ini kan Pak Prabowo lagi gerilya kemana-mana begitu ya, dan tujuannya jelas gitu. Kayak pertama China, kedua United States of America gitu. Is it the way Indonesia navigate the bilateral situations kah untuk mendapatkan benefitnya dari kedua negara? And ya, atau justru malah ini bisa jadi kayak orang lihatnya, loh Pak Prabowo kok terlalu sibuk di luar negeri nih, nanti bakal berdampak sama internal negara kita karena yada yada yada. Mbak Karina ngelihat the way Pak Prabowo navigate hubungan bilateral ini nih, karena pertama ke China gitu ya, terus ke Amerika Serikat gitu. What do you think nih Mbak? jadi sebagai sebagai dosen hubungan internasional, saya cukup ini ya. Ini for better or worse, lagi-lagi saya Ah, tidak menyatakan bahwa ini selalu positif gitu. Tapi ini langkah yang cukup refreshing ya, yang sebelumnya mungkin tidak begitu intens dilakukan oleh oleh presiden kita gitu. Dan tapi tentunya ada potensi
yang bukan tidak mungkin mirip dengan Amerika tadi. Misalnya bagaimana kalau terlalu concern pada luar negeri bisa bisa menurunkan popularitas pemimpin di dalam negeri. Itu kan terjadi pada Joe Biden, Ya. bukan tidak mungkin terjadi juga pada Pak Prabowo, meskipun level demokrasi kita agak berbeda Ya. ya. Tapi eh, saya melihat ini penting ya, ini penting gitu karena kita ada arah Indonesia pengen kembali eh, punya role yang strategis dan penting di dunia gitu dan kita kan punya potensi yang besar ya sebagai aktor aktor penting di Asia Tenggara. Kita bisa membawa kepentingan-kepentingan nasional kita dan juga kepentingan-kepentingan kawasan Asia Tenggara dengan cara menjalin hubungan yang baik tadi sama berarti kan apa ya sesuai ya dengan yang saya sampaikan bahwa ya tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat saja tapi juga dengan Tiongkok yang juga aktor besar gitu. Pertemuan Pak Prabowo nanti, Presiden Prabowo dengan Joe Biden, uh, itu menjadi deja vu. Saya ingat di 2016 saat Donald Trump baru terpilih, itu Pak Jokowi itu sempat ke Amerika, dan, tapi sebelum Trump terpilih, tetapi di 2016, di akhir periodenya Obama, gitu. Dan saat itu Obama bisikin sama Pak Jokowi ini, Pak Jokowi kita mau bikin perjanjian tadi TPP tadi gitu. Indonesia ikut ya kira-kira gitu. Dan Pak Jokowi udah setuju nih. Tiba-tiba Donald Trump terpilih dan TPP-nya di ini Ya. nggak dilanjutin gitu. Nah artinya ini sesuatu yang bukan tidak mungkin Joe Biden menjanjikan sesuatu gitu ya, atau ngajak Indonesia melakukan sesuatu yang sudah disetujui oleh Prabowo dan kemudian ketika Trump dilantik ada ada perubahan yang cukup drastis gitu. Maka ini jadi sesuatu yang apa ya? Menurut saya langkah-langkah Indonesia ya bisa bisa ditambah dengan antisipasi adanya potensi perubahan kebijakan atau agreement yang sudah disepakati yang ini perlu diantisipasi. Dari sisi dalam negeri menurut saya ya kayaknya sama ya, orang orang Indonesia ya sama dengan orang Amerika, dengan kita kan pedulinya besok makan apa, Ya. inflasi harga-harga naik gitu ya, tapi penghasilan nggak naik-naik gitu, sehingga mungkin memang bagi masyarakat Indonesia secara umum ini tidak terlihat langsung dampak positifnya begitu, dan kita pun juga belum bisa menjamin ini akan punya dampak yang pasti baik atau pasti positif untuk Indonesia, sehingga tentu pemerintah Indonesia sekarang perlu menyeimbangkan itu ya, menyeimbangkan langkah-langkah politik luar negeri tanpa mengabaikan masalah-masalah di domestik gitu. Tapi saya juga kurang setuju kalau misalnya yaudahlah kita ngurusin domestik aja, yang luar negeri nggak usah diurusin karena itu tetap penting gitu. Peran Indonesia di dunia tetap penting. Jadi karena ini masih baru nih masa kepemimpinan Pak Prabowo, maka menurut saya ya perlu ada penyeimbangan itu. Lah yang luar negeri udah oke nih, nah tinggal yang domestik tidak perlu diurusin. Ini seperti itu Mas Mau. Yang domestik kita bahasnya nanti-nanti aja lah ya. Kita bahasnya Iya, hasil pemilu US ini aja aduh deh. Amerika dulu. Iya. Anyway, Mbak Karina, hasil sudah keluar, kita tinggal menanti bagaimana dilantiknya. Semua negara sih pasti masih wait and see ya, gimana Donald Trump bakal navigate their policies gitu. Baik itu internalnya Amerika Serikat buat kebijakan dalam negeri, kebijakan domestik supaya akhirnya nanti nggak mengganggu yang lain-lain gitu ya, dan ngerespon gimana. Karena biasanya kan kalau perdagangan China tuh yang ngelirik-lirik Amerika ngapain tuh gitu. Kita dilarang masuk apa enggak nih gitu-gitu kan. China pasti bakal ngelirik. Indonesia juga kalau misalnya emang ada yang ngekspor juga pasti ngelirik-lirik. Tadi kebijakan soal pendidikan juga dilirik. Kebijakan luar negeri ya nunggu dulu Donald Trump bakal gimana gitu, nunggu dilantik aja dulu semuanya. Ada lagi nggak nih Mbak yang mungkin belum disampaikan dari obrolan ini tentang hasil pemilu US gitu ya dengan dampaknya terhadap negara-negara yang lain gitu, especially Indonesia nih Mbak Karina. Sok silakan. Iya. Kalau di Indonesia ya tadi ya mungkin sudah cukup lah menurut saya, kita masih wait and see gitu. Kalau dari sisi negara-negara lain mungkin yang paling akan merasakan dampaknya adalah negara tetangganya Amerika nih, karena Donald Trump berniat untuk melakukan deportasi massal katanya dari imigran-imigran yang tidak terdokumentasi yang datang dari perbatasan di selatan Amerika. Jadi negara-negara Amerika Latin. Nah, ini ada kemungkinan mungkin ada terjadi pemisahan keluarga. Dulu pernah terjadi juga di periode pertama Amerika. Yang kedua mungkin tentu dari sisi Timur Tengah tadi kita juga masih melihat bagaimana kebijakan
pemerintahan Donald Trump terhadap Gaza. Harapannya memang perangnya bisa terhenti gitu. Tapi kalau saya sih agak pesimis ya karena tadi selama Israel masih dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, saya melihat belum ya kita tetap masih perlu waspada gitu. Di Indo-Pasifik tadi ya, di Asia Tenggara, tentu kita perlu menanti bagaimana dinamika Amerika dengan Tiongkok yang itu juga pasti akan berdampak pada kawasan Indo-Pasifik juga dan mungkin berdampak pada Asia Tenggara juga. Eropa juga lagi deg-degan nih, apa namanya, uh, Joe Biden punya warisan NATO gitu ya, dia Ya. memperkuat NATO selama masa pemerintahnya dia, tapi Donald Trump pada periode pertama sama sekali tidak merasa NATO itu penting, dan maka ada kemungkinan di periode kedua ini dia juga akan kembali mengabaikan atau minimal tidak memprioritaskan NATO. Yang ini dampaknya juga mungkin yang paling terasa itu adalah dalam konflik Ukraina dan Rusia gitu. Tapi secara garis besar, kalau saya ya, uh, saya melihat kemenangan Donald Trump ini cukup menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi tidak hanya di Amerika tapi di dunia. Karena Amerika itu kan terkenal sebagai negara yang mendukung dan menjaga demokrasi di dunia juga. Ya. Dia tidak segan-segan memberikan bantuan bagi negara yang ingin menegakkan demokrasinya, meskipun seringkali bantuan itu dalam bentuk militer gitu. Tapi dengan adanya Donald Trump, ini seperti apa ya? Karena Donald Trump itu kan bukan pemimpin yang ideal ya, apalagi untuk negara demokratis sebesar Amerika Serikat. Gitu. Makanya orang kemarin juga melihat, wah ini nggak mungkin lah Donald Trump menang, pasti Kamala Harris lah, dari sisi track record juga lebih bagus Kamala Harris gitu kan. Dia tidak korup, dia tidak punya catatan kriminal dan seterusnya. Tapi ternyata Donald Trump menang. Nah, kemenangan Donald Trump ini mungkin malah mengirimkan pesan yang cukup negatif terhadap um, apa ya, demokrasi-demokrasi yang juga sedang diperjuangkan di berbagai belahan dunia gitu. Bahwa orang kemudian melihat, ya udahlah nggak penting, yang penting strongman, yang penting dia janji bisa membuat negaranya jadi lebih maju gitu tanpa peduli bagaimana kawasan apa namanya perdamaian di kawasan masing-masing gitu, atau perdamaian di dunia secara umum gitu. Jadi ini menurut saya cukup mengkhawatirkan dari sisi tersebut gitu. Dan apa lagi ya? Ya, dan kedekatan Donald Trump dengan berbagai pemimpin dunia, autokrat dan diktator kayak Xi Jinping, Putin, Kim Jong Un, itu kan juga cukup mengkhawatirkan. Itu Ya. seperti memberikan pesan seolah-olah Amerika itu mengendorse negara-negara ini. Ya. Yang ini meskipun tidak langsung ataupun tidak konkret itu terjadi gitu. Tapi this is not a good message that the US should support gitu menurut saya. Sayangnya dengan kemenangan Donald Trump maka uh, itu bisa saja terjadi lagi dan mudah-mudahan tidak tambah parah ya. Tapi saya yakin Putin itu yang prefer Donald Trump yang menang daripada Kamala Harris gitu, karena pada masa Joe Biden pun uh, dengan Rusia kan cukup cukup tegas gitu, tapi dengan terpilihnya Donald Trump maka ada kemungkinan Rusia juga bisa ikut apa ya, jadi bisa tidak jadi bisa baik lah hubungannya Ya. untuk kepentingannya Rusia, kira-kira seperti itu. Oke. Well, kita masih harus menunggu gitu ya, bagaimana nanti kebijakan-kebijakannya US, meskipun yang di Indonesia juga tetap harus lebih memantau ini pemerintahan baru kita gimana. Belum 100 hari loh Betul. Sobat TCID. Udah mulai banyak yang ajaib-ajaib aja nih. Januari kita PPN naik 12% loh. Itu juga lebih impactful ke Aduh, kehidupan pribadi. But anyway, forget it. ya, Thank you so much Mbak Karina udah nyempetin waktunya buat ngobrol kali ini. It's such an honor for me buat ngobrolin hal ini Mbak. sama-sama. Terima kasih. Such an honor juga buat saya. Terima kasih untuk The Conversation Indonesia dan Mas Muammar. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya obrolan kita, minimal jadi ikut waspada lah melihat kondisi dalam dan juga luar negeri Indonesia. Karena kadang-kadang kebijakan luar tuh kita nggak peduli, Ternyata secara nggak ngaruh. langsung berdampak kayak efek dominonya Mm-mm. bakal kena gitu. Jadi mau nggak mau harus melek kan ya Mbak ya? Betul, betul. Ya minimal kita aware lah, dan mungkin juga akan membantu kita dalam mengambil keputusan meskipun tidak berdampak secara langsung ya, baik untuk pribadi ataupun kebijakan gitu misalnya. Ya. At least we know there's an issue outside Indonesia gitu Sobat Yes. TCID. Kalau gitu, it's a wrap for this episode. Thank you so much for listening gitu ya, Sobat TCID. Dan jangan lupa buat ngecek sosial media The Conversation Indonesia.
Kita ada di mana-mana, kita ada di Instagram, kita ada di Twitter, kita ada di TikTok. Just follow us di @conversationidn. Cek juga YouTube kami, The Conversation Indonesia, di subscribe. Kalau emang belum sempat subscribe, tinggal cek di kolom search, habis langsung di subscribe di situ. Give us the like if you like this content. Kalau emang nggak suka, tombol dislike juga ada. Kalau emang pengen join diskusinya, langsung tulis di kolom komen. Dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music if you use YouTube Music gitu ya. Kalau buat daily audio platform, di follow, habis itu kasih rating terbaik menurut kamu. And if you want to join the discussions, langsung aja tulis di kolom komentar gimana, dan kasih rating sebaik mungkin gitu ya. Menurut kamu, misalnya emang bagusnya 5 ya 5, pengennya ngasih 4 ya 4. It's up to you guys, and your ratings is important for us gitu. Anyway, waktunya saya pamit gitu, Sobat Isi ID. Saya Muhammad Syarif, ngewakilin Mbak Karina juga, ngucapin terima kasih udah dengerin. Kita ketemu lagi next episode. Wassalamualaikum.